Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levina Villa yang Gracia dengan NIM 21050408086. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah kewarganegaraan. Saya ingin menyampaikan materi tentang geopolitik Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian geopolitik. Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya Friedrich Ratzel pada tahun 1944 sampai 1904 diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellon dan Karl Haushofer menjadi geographical politik. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan. Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik yang keduanya, yaitu yang pertama, geopolitik sebagai ilmu memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori geopolitik. Teori geopolitik itu terkandung yang pertama, pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme. Yang kedua, kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Yang ketiga, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Dan yang terakhir, apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori geopolitik Rudolf Kjellon. Pokok-pokok dari teori tersebut adalah negara merupakan suatu biologi, suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas. Yang kedua, negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan keratopolitik. Dan yang terakhir, negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya. Yang ketiga, teori geopolitik Karl Haushofer. Pada dasarnya ada beberapa inti dari teori ini. Yang pertama, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Yang kedua, kekuasaan imperium daratan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Dan yang ketiga, beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat. Yang keempat, teori geopolitik Sir Halford Mackinder. Konsep dari teori ini adalah kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Yang kelima, teori geopolitik Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan. Pokok teori kedua ahli tersebut menganut konsep kekuatan maritim dan mencetus wawasan bahari. Yang keenam, teori geopolitik William Mitchell, Albert Sefsky, Guillaume Dowlet, dan John Frederick Charles Fuller. Keempat, ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara dengan pemikiran di udara memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan. Selanjutnya, tujuan mempelajari konsep geopolitik ini yang pertama, perspektif geopolitik menyadarkan makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan, dan yang kedua, perspektif geopolitik dapat menyatukan visi, misi, dan tujuan kita dalam melangsungkan kehidupan bersama.
Sekian materi dari yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.